Dalam politik, tidak ada yang namanya kebetulan. Dan seringkali, bantahan hari ini adalah konfirmasi untuk hari esok. Masih ingat ketika Thomas Djiwandono, keponakan Presiden Prabowo, menepis isu bahwa ia disiapkan untuk kursi Gubernur Bank Indonesia? Kepada Metro TV, ia pernah memastikan kabar itu tidak benar. Tapi hari ini, di tahun 2026, realita berbicara lain. Palu telah diketok. Fit and proper test di DPR, seperti yang diprediksi Kompas TV, berjalan mulus bak jalan tol. Thomas Djiwandono, putra dari mantan Gubernur BI Sudrajat Djiwandono, kini resmi ikut memegang kendali otoritas moneter tertinggi di Republik ini. Pertanyaan Istabi malam ini bukan soal kompetensinya. Dia berpendidikan Oxford, dia punya pengalaman. Tapi pertanyaannya adalah soal etika dan risiko. Ketika istana, fiskal, dan bank sentral, moneter, dikendalikan oleh satu darah keluarga, apakah masih ada rem dan gas? Atau kita sedang menuju jurang Republik Keluarga? Mari kita bedah silsilah kekuasaan ini. Mengutip Berita 1, Thomas bukan orang baru. Dia anak dari Sudrajat Djiwandono, Gubernur BI di era Orde Baru, dan Bianti Ningsih Miderawati, kakak kandung Prabowo Subianto. Secara genetika, dia memang bibit unggul ekonomi, tapi secara politik, posisinya sangat problematik. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen. UU mengamanatkan BI harus bebas dari campur tangan pemerintah. Kenapa? Agar BI berani bilang tidak jika Presiden minta cetak uang sembarangan demi membiayai janji kampanye populisme. Tapi bayangkan skenarionya sekarang, Presidennya paman, Prabowo, dan salah satu deputi gubernur BI-nya keponakan, Thomas. Apakah seorang keponakan berani menolak perintah pamannya di meja makan keluarga? Independensi BI kini dipertaruhkan di atas hubungan darah. DPR RI yang seharusnya menjadi pengawas, justru terkesan menjadi stempel karet. Mengutip Kompas TV, DPR meyakini Thomas profesional meski berstatus keponakan presiden. Tentu saja mereka yakin koalisi pemerintah begitu gemuk, siapa yang berani melawan titah Kertanegara? Namun, analisis Indonesia memberikan peringatan keras, risiko sistemik. Pasar keuangan global tidak buta. Investor asing melihat ini sebagai sinyal buruk governance, tata kelola. Ketika batas antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter bank sentral kabur, rupiah menjadi rentan. Jika pemerintah butuh dana triliunan untuk program makan bergizi gratis atau IKN, dan anggaran negara defisit, godaan untuk menggunakan BI sebagai sapi perah, melalui burden sharing atau cetak uang akan sangat besar. Dan dengan Thomas sebagai salah satu pimpinan, pintu brankas itu kuncinya ada di saku keluarga. Sejarah mencatat, kehancuran ekonomi sering dimulai ketika pemimpin negara menguasai bank sentralnya secara absolut. Lihat Turki, lihat Argentina. Pengangkatan Thomas Djiwandono mungkin legal secara hukum, tapi secara etika bernegara, ini adalah preseden buruk. Ini menyempurnakan konsolidasi kekuasaan dinasti di semua lini strategis, militer, pemerintahan, dan kini, keuangan. Kita berharap Thomas Djiwandono bisa membuktikan loyalitasnya pada rupiah, bukan pada keluarga. Karena jika dia gagal memisahkan keduanya, yang hancur bukan hanya reputasi pamannya, tapi nilai uang di dompet Anda dan saya. Benteng terakhir independensi itu kini bernama profesionalisme. Semoga tidak runtuh. Saya Istabi, mengawasi uang rakyat dari bayang-bayang kekuasaan. Salam akal sehat.